Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Gabriel Gersang. Saya berasal dari Universitas Eva Rina, program studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan fisika dasar mengenai tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberi angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Misalnya, untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Dalam suatu pengukuran, pasti ada satuan. Satuan didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran. Sebagai contoh, mengukur panjang buku dan diperoleh 15 cm. Tetapi, bagaimana jika diperoleh angka tersebut hanya 15? Tentunya tidak bisa dibenarkan karena angka tanpa satuan tidak memiliki makna sama sekali. Untuk setiap besaran fisik, dapat dinyatakan dalam satuan-satuan pokok yang perlu distandarisasi. Pemilihan satuan standar untuk setiap besaran fisik menghasilkan suatu sistem satuan. Pertama, sistem satuan sains yang sangat dekat dengan observasi dan pengukuran mengharuskan penggunaan satu set satuan yang konsisten. Kedua, sistem internasional. Dalam satuan SI, satuan panjang standar adalah meter, satuan waktu adalah sekon, dan satuan massa standar adalah kilogram. Sistem ini juga dikenal dengan sistem MKS, meter, kilogram, sekon. Adapun besaran pokok diantaranya adalah besaran pokok atau besaran dasar, yaitu besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Sedangkan besaran-besaran lain yang diturunkan dari besaran pokok, misalnya volume, massa jenis, kecepatan gaya, usaha, dan masih banyak lagi yang disebutkan besaran turunan. Di bawah ini merupakan tabel dari besaran dasar atau besaran turunan yang disertakan dengan satuan dan simbolnya. Teman-teman sekalian bisa melihat dari tabel tersebut. Adapun besaran pokok yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti panjang. Untuk mengubah dari meter ke sentimeter, tinggal mengalihkan dengan rasio, dan untuk mengubah dari sentimeter ke meter, tinggal membagi dengan rasio. Contoh, 3 meter sama dengan 3 dikali 100 cm sama dengan 300 meter. Mengapa 3 dikali 100? Karena dalam tangga satuan panjang, meter ke sentimeter dikali 100, maka 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Kedua, 200 cm. 20 dibagi 100 meter sama dengan 0,2 meter. Mengapa dibagi 100? Karena dalam tangga satuan panjang, cm ke meter itu dibagi dengan 100, maka hasilnya 0,2 meter. Dalam uraian di atas, ada dua hal yang harus diterapkan dalam kegiatan mengubah satuan. Pertama, menemukan rasio antara dua satuan yang hendak diubah dengan membandingkan satuan yang besar dengan yang kecil. Kedua, mengubah dari satuan besar ke kecil. Tinggal mengalihkan dengan rasio, sedangkan pengubah dari kecil ke besar tinggal membagi dengan rasio. Kemudian, adapun contoh alat ukur panjang yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggaris, kedua, jangka sorong, ketiga, mikrometer. Kedua, massa. Terdapat dua buah kantong plastik dengan ukuran sama. Kantong pertama diisi penuh dengan kapas. Kantong kedua diisi penuh dengan pasir. Meskipun ukuran kedua kantong tersebut sama, tetapi bila kamu angkat, kamu akan merasakan adanya perbedaan setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Pada contoh di atas, massa sekantong pasir lebih besar dibandingkan massa sekantong kapas, dan biasanya dikatakan pasir lebih berat dari kapas. Sesungguhnya, massa tidak sama dengan berat, meskipun dalam kehidupan sehari-hari sering tertukar dalam penggunaannya.
Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Ketiga, waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu siang dan sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup adalah sejak dilahirkan hingga meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan lain-lain. Satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali, bisa digunakan satuan milisekon atau ms, dan mikrosekon atau ms. Keempat, suhu. Menyatakan ukuran, tingkat atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu yang sering digunakan adalah termometer. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga, sempit, dan panjang. Disebut pipa kapiler yang di dalamnya berisi zat cair. Biasanya alkohol atau raksa atau merkuri, sedangkan bagian atas cairan adalah ruang yang hampa udara. Agar pengukuran suhu dengan menggunakan termometer dapat diketahui nilainya, maka pada dinding kaca termometer diberi skala. Tidak semua termometer menggunakan skala yang sama. Antara lain dikenal dengan skala Celcius atau yang disimbolkan dengan C dan Fahrenheit yang disimbolkan dengan F. Perbandingan skala dan Celsius dan Fahrenheit. Kemudian kita masuk dalam besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisis yang terdiri dari dua atau lebih besaran yang dapat diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalnya, besaran turunan kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak dan waktu. Di sini saya menyertakan sebuah tabel, yaitu tabel besaran dan satuan turunan yang besertakan dengan nama dan simbol. Teman-teman sekalian dapat melihat dari tabel tersebut apa saja besaran dan satuan dari besaran turunan yang saya letakkan di dalam tabel tersebut. Adapun pengukuran yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk besaran turunan adalah volume. Volume merupakan besaran turunan yang disusun oleh besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, misalnya balok, yang dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Bila kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume balok yang kamu peroleh dalam satuan cm kubik, sedangkan bila panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang kamu peroleh bersatuan meter kubik. Bagaimanakah cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk cair selalu mengikuti wadahnya. Volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan liter atau mililiter. Satuan liter sama dengan volume atau desimeter kubik. Kemudian kita masuk ke angka penting. Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan perhitungan, termasuk angka yang ditafsirkan. Pertama, semua angka selain angka 0 adalah angka penting. Contoh, 3,21 cm. 3 angka penting terdapat di dalam 3,21 cm. Kenapa? Karena dalam 3,21 cm tidak terdapat angka 0, maka ketiga-tiganya tersebut adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 30,4 kg. Dari 30,45 kg, keempat-empatnya itu adalah angka penting. Kenapa? Karena angka 0 terletak di
angka penting, yaitu angka 3. Maka angka 0 tersebut termasuk angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Contoh, 44,500 kg. Kelimanya adalah angka penting. Kenapa? Angka 0 terletak di belakang koma desimal dan terletak pada angka penting. Maka 0 tersebut adalah angka penting. Jadi dari 44,500 kg, kelimanya adalah angka penting. Yang keempat, semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0, namun tidak diikuti koma desimal, bukan angka penting. Contoh, 22.400 kg. Terdapat 3 angka penting. Kenapa? Karena angka 0 tidak diikuti dengan koma desimal, jadi angka 0 bukanlah angka penting. Maka dari 22.400 hanya ada 3 angka penting. Yang kelima, seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukan angka penting. Contoh, 0,0088, 2 adalah angka penting. Kenapa? Karena angka 0 yang terletak di situ bukanlah angka penting. Jadi, hanya ada 2 angka penting. Kita masuk pertama penjumlahan. 678,234 cm dikurang 21,76 cm. 678,234 cm adalah angka 4 adalah angka taksiran. Kemudian 21,76 cm, angka 6 adalah angka taksiran. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 699,994 cm. Angka 9 dan angka 4 adalah angka taksiran. Karena hanya boleh ada satu angka cm dibulatkan taksiran, maka hasil perhitungannya dituliskan 699,99. Mengapa angka 4-nya hilang? Karena jika angka 4 kita bulatkan, itu adalah 0, maka angka 0 tidak perlu dituliskan. Kedua pengurangan, 613,9 cm dikurang 45,64 cm. 613,9 cm. Angka 9 adalah angka taksiran. Kemudian 45,64 cm. Angka 4 adalah angka taksiran. Jika kita kurangkan, hasilnya adalah 568,26 cm. Angka 2 dan 6 adalah angka taksiran. Operasi penjumlahan dengan aturan angka penting, karena hanya boleh ada satu angka taksiran, maka hasil perhitungannya dituliskan 568,3 cm dibulatkan. Yang ketiga, perkalian. 34,231 kg dikali 0,25. 34,231 kg mengandung 5 angka penting, karena tidak terdapat angka 0. 0,25 mengandung 3 angka penting. Mengapa? Karena 0 berada di belakang koma desimal. Jadi, jika dikalikan, 8,55.775 kg mengandung 6 angka penting, karena tidak terdapat angka 0 yang merupakan tidak angka penting. Operasi perkalian dengan aturan angka penting, karena jumlah angka penting terkecil adalah 3, maka hasil perhitungan dituliskan 8,56 kg dibulatkan. Keempat, pembagian. 46,532 kg dikali 200. 46,532 kg mengandung 5 angka penting. Kemudian 200 mengandung 1 angka penting. Kenapa? Karena terdapat angka 0. Maka hanya ada 1 angka penting. Jika dibagi, hasilnya adalah 0,23266 kg, mengandung 6 angka penting. Operasi pembagian dengan aturan angka penting, karena jumlah angka penting terkecil adalah 1,
maka hasil perhitungannya dituliskan 0,2 kg dibulatkan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai tentang pengukuran. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.